Bali yang sudah komit mengawal podium Bali Bebas Bicara ini, dan minggu lalu saya sempat mengkritisi sedikit podium ini. Waktu itu Pak Gubernur juga mengkritisi podiumnya becek, jadi kotor. Jadi Tiang sempat mengkritisi waktu itu, memberikan saran bagaimana podium ini diabadikan, dijadikan sebuah taman yang indah, diisi ikon-ikon atau simbol-simbol kebangsaan, misalnya bendera merah putih, mungkin di belakangnya Pancasila. Itu sekilas Bapak Ibu. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jero Penyor, biasa dipanggil Pak Penyor juga, kelahiran Singaraja. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan November. Bulan November dibilang identik dengan bulan pahlawan. 2 hari yang lalu kita mendengarkan Hari Pahlawan Nasional. Pak Gubernur juga memberikan arahan waktu acara tersebut bahwa kita harus belajar dari semangat para pahlawan di dalam mengusir para penjajah. Kemudian pada momentum ini, kita sebagai bangsa Indonesia, sudah merdekakah kita? Masih terjajahkah kita? Kalau menurut saya, melihat informasi di berbagai media, kita bangsa Indonesia masih terjajah oleh dirinya sendiri, oleh bangsanya sendiri. Karena itu diperlukan pahlawan-pahlawan kemerdekaan untuk memerdekakan diri, untuk memerdekakan bangsa ini dengan seutuhnya. Kalau bicara masalah pahlawan, berarti di situ ada pengorbanan, ada yang dikorbankan, dan ada menjadi pemenang istilahnya di situ. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa pahlawan itu sekarang di Bali banyak. Ada pahlawan demonstrasi, ada pahlawan jalanan. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan kita tentang memahami hakikat pahlawan itu. Segaris dengan Hari Pahlawan, kalau menurut saya, pada momentum ini Bali layak memposisikan diri sebagai pionir pahlawan kedamaian bagi Bali itu sendiri, bahkan bagi Indonesia dan dunia. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bali itu sudah mengumandang identik dengan kedamaian. Nah, ini harus dikemandangkan dari Bapak Ibu. Kalau memang kita peduli dengan Bali, Bali harus di-grade menjadi pahlawan kedamaian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan isu kekinian, berbicara istilah pahlawan, mungkin secara nasional kita melihat sosok-sosok pahlawan yang bisa memberikan inspirasi buat anak cucu bangsa Indonesia. Tadi saya menyimak paparan beberapa orator itu terkait dengan masalah air, masalah kesehatan, masalah obat. Sesungguhnya Bapak Ibu, kata-kata itu juga ibarat air. Kata-kata itu juga ibarat obat. Nah, kebetulan dia mengambil skill atau biasa yang melakukan meditasi kata. Jadi kata itu bisa dijadikan inspirasi, bisa dijadikan motivasi Bapak Ibu. Jadi tadi dari narasumber, dari orator yang bicara Bapak dan Ibu tadi, yang melihat bahwa air itu ibarat kata-kata Bapak Ibu. Jika air itu
tidak ditampung sedemikian rupa bisa menimbulkan banjir. Sama dengan kata-kata Bapak Ibu, jika tidak ditampung dialirkan dengan baik bisa menimbulkan banjir. Karena petik demonstrasi Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa simak 4 November lalu. Itu demonstrasi ibarat banjir akibat kata-kata Bapak Ibu. Jadi yang mengingatkan lewat podium ini, hati-hati berkata-kata. Yang spesialisasi meditasi kata Bapak Ibu. Jadi kata itu mengandung mukjizat, mengandung obat, tapi juga bisa mengandung murtad Bapak Ibu. Artinya apa? Bisa menimbulkan bencana buat diri Bapak Ibu, bisa menimbulkan kebaikan buat orang lain Bapak Ibu. Kita bercermin dari kata-katanya yang terjadi di Jakarta 4 November lalu. Itu demonstrasi, itu ibarat banjir bandang Bapak Ibu. Berawal dari kata-kata Bapak Ibu, yaitu kata-kata maaf Pak Ahok sendiri. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu bagaimana tipikal Ahok itu. Kalau dia yang menjamakan Ahok itu, begini Bapak Ibu, Anda harus orasi kapanpun, Anda harus orasi kapanpun. Ini alam Bapak Ibu. Dan terinspirasi melihat sosok sumber dari banjir badan demonstrasi itu berawal dari kata yang namanya Ahok. Jadi Ahok itu mengingatkan Anda harus orasi kapanpun. Orasi itu sangat baik Bapak Ibu, sangat positif. Tapi kalau kebablasan, kata-kata itu ibarat air, bisa menimbulkan banjir. Tapi kalau kata-kata itu ditampung sedemikian rupa, dikeluarkan sedemikian rupa, dengan penuh keindahan, dia akan menjadi sumber kebaikan, sumber inspirasi. Itu kata-kata Bapak Ibu, ibarat air. Kemudian kata-kata ibarat obat. Jika Bapak Ibu mempunyai pasangan sakit di rumah, coba berkata-kata yang baik. Itu akan membantu penyembuhan pasangan Bapak Ibu. Setuju? Jika Bapak Ibu berkata-kata kasar, mengeluh dan sebagainya dengan pasangan Anda yang sakit, pasangan Anda akan tambah sakit Bapak Ibu. Itu hakikat kata-kata. Makanya secara pribadi saya mengapresiasi podium Bali Bebas Bicara ini. Karena apa? Dengan podium ini saya, Bapak Ibu, masyarakat Denpasar, Bali mempunyai kesempatan untuk berkata-kata, belajar berkata-kata. Tadi Staf Humas Provinsi Bali mengatakan dengan podium ini merubah kultur dari koh ngomong menjadi berani ngomong, berani bicara Bapak Ibu. Jangan garis bawahi Bapak Ibu. Berkata-kata itu sebuah ibadah. Kata-kata itu adalah persembahan. Kata-kata itu jangan berharap pamrih Bapak Ibu. Baru tidak ada gubernur, tidak ada pejabat, Bapak Ibu tidak mau tampil di podium ini. Itu pamrih namanya. Ingat, kitab suci mengatakan Bapak Ibu, kata-kata itu ibadah. Kata-kata itu persembahan. Hati-hati dengan kata-katamu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kembali gaduhnya Jakarta itu berawal dari kata-kata Bapak Joko Widodo. Ya, ini kita pembelajaran Bapak Ibu dari pemimpin kita, ya, bahwa kata-kata itu menimbulkan hal-hal yang berbahaya juga kalau tidak seperti bendungan tadi. Ditampung dulu, direnungkan dulu, dibuka pintunya, dialirkan pelan-pelan. Itulah hakikat berkata-kata itu.
Sehingga apa? Untuk kemujizatan kehidupan umat manusia, alam, Allah, Tuhan berkata-kata yang disebut dengan sabda Bapak Ibu. Yang artikan sabda itu supaya Anda bijak dengan alam. Supaya Anda bijak dengan alam. Itulah kata sabda Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sering mendengar kata-kata membaca sabda, Bapak Ibu akan semakin bijak dengan alam. Itu Bapak Ibu. Jadi dan kembali berterima kasih kepada staf Humas Provinsi Bali yang sudah mendesain ulang, memperbaiki background daripada podium Bali Bebas Bicara apa saja ini. Tepuk tangan. Karena minggu lalu Tiang juga mengkritisi waktu itu backdropnya sudah kabur gitu ya. Sekarang tambah cantik. Terus terang Bapak Ibu, Tiang jatuh cinta dengan podium ini. Ya, kalau Tiang tidak sempat bersundah gurau, berpadu kata dengan podium ini rasanya kurang. Ada kerinduan Bapak Ibu dengan podium ini. Podium ini sangat indah Bapak Ibu. Bahkan Tiang sering mengimbau anak muda Kota Denpasar, Bali pada umumnya belajar tampil bicara di podium ini. Alam akan mendengar, alam akan merespon kata-kata Bapak Ibu. Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa dan sebagainya, belajar manfaatkan podium ini untuk berkata-kata yang baik, yang positif, yang visioner. Kembali ke orasi Bapak Ibu. Apa itu orasi? Untuk orang. Ra itu bicara. Si itu visi. Sebuah orasi adalah kata-kata orang yang penuh visi Bapak Ibu. Kalau membaca berita, menyampaikan fakta itu bukan visi. Itu informasi Bapak Ibu, beda. Jadi belajar orang tampil di podium Bali Bebas Bicara ini, belajar berorasi sesungguhnya Bapak Ibu, belajar membawa diri Anda, membawa Bapak Ibu, membawa Denpasar, Bali, Indonesia, visi ke depan. Itulah hakikat seorang orator. Bapak Ibu mungkin pernah mencerna pidato Bung Karno. Itulah orasi Bapak Ibu. Membawa anak bangsa untuk mencapai visi ke depan yang lebih baik, yang lebih maju Bapak Ibu. Itu. Nah kalau Tiang lihat, maaf kebetulan Tiang lahir di Singaraja Buleleng, Tiang prihatin dengan kondisi kota saya, kota Buleleng, Singaraja, yang melaksanakan pilkada, yang sedikit curat marut. Nah ini sebuah cermin Bapak Ibu, bahwa para politisi itu kurang berorasi, kurang berkata-kata. Ia hanya mengandalkan uang. Akhirnya apa? Terjadi politik yang gersang, politik yang tandus. Ibarat lahan yang gersang dan tandus, susah muncul kader-kader yang mampu berorasi tentang politik itu. Sesungguhnya politik itu indah, baik, demokrasi itu indah, baik. Tapi kalau tidak dibiasakan dengan orasi, yaitu belajar berbicara dengan penuh misi, visi, dan visi, politik itu akan menjadi degradasi Bapak Ibu. Akan terjadi penurunan kualitas. Contohnya, maaf, kota kelahiran saya Buleleng. Ya, yang sangat prihatin sebagai warga masyarakat Buleleng, walaupun saya tinggal di Denpasar, yang prihatin dengan kondisi demokrasi seperti itu, makan waktu, biaya, melelahkan sekali. Dan yang yakin akhirnya pun akan kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Itu harapan Tiang. Kemudian bicara dari Buleleng, sekarang bicara masalah provinsi Bapak Ibu, masalah Bali. Bali ini sangat rentan terhadap hal-hal yang sifatnya demonstrasi itu. Mudah-mudahan Bali, orang Bali, masyarakat Bali semakin arif,
ya bahwa dengan adanya podium ini sudah dibukakan keran demokrasi, keran berbicara. Mudah-mudahan memanfaatkan podium ini demi Bali, bukan demi siapa-siapa. Seperti yang katakan tadi, berorasi itu baik. Baik sekali Bapak Ibu, berkata-kata itu sangat baik, bisa menyehatkan Bapak Ibu. Terus terang, kalau tiang tidak bicara berkata-kata di podium ini, tiang merasa sakit Bapak Ibu. Ada yang kurang di dalam jiwa raga saya. Karena kata-kata itu asupan jiwa Bapak Ibu. Kata-kata itu makanan jiwa. Semakin sering Bapak Ibu mendengar kata-kata yang baik, positif, Bapak Ibu akan semakin sehat. Saya jamin itu. Semakin sering Bapak Ibu mendengar kata-kata sabda, kata-kata bijak, Bapak Ibu akan semakin sehat. Nah, terkait dengan Bali Bapak Ibu. Bali seperti yang katakan tadi mempunyai peluang untuk menjadi pahlawan. Pahlawan tentang kedamaian itu. Sekarang bagaimana masyarakat Bali mau bersinergi dengan sesamanya, dengan lintas stakeholder yang ada. Sehingga apa? Harapan tiang visi saya ke depan, orang belajar kedamaian itu ke Bali. Sinyal ada situs dari India. Bali layak menjadi pionir kedamaian dunia. Artinya apa? Bali akan menjadi pahlawan kedamaian buat dunia. Kira-kira memungkinkan apa tidak Bapak Ibu? Kalau saya punya visi sangat memungkinkan. Tiang siap memaparkan itu. Tapi bukan di tempat ini. Ya, itu sekilas tentang Bali. Kemudian dalam konteks pahlawan, menurut saya bukan menyanjung Pak Gubernur Bali Made Mangkupastike. Sebagai Gubernur Bali yang membuka ide, gagasan, terwujudnya podium ini layak mendapat julukan pahlawan demokrasi Bapak Ibu. Pahlawan demokrasi. Karena apa? Dengan podium ini, dengan ide simekrame, masyarakat Bali mencapai kemenangan dalam konteks demokrasi. Masyarakat Bali dan Pasar mempunyai hak, mempunyai kesempatan untuk berekspresi, menyampaikan ide, saran, kritik, masukan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada dirinya sendiri. Itu sebuah kemenangan Bapak Ibu. Seperti yang katakan tadi, jika Bapak Ibu mampu berorasi dengan baik, itu akan menyehatkan Bapak Ibu, memberikan pencerahan kepada masyarakat Bapak Ibu. Itu sebuah kemenangan. Jadi layak, kalau menurut saya, bahwa Gubernur Bali dengan ide gagasan podium Bali bebas bicara, dengan mengabadikan simekrame, itu pahlawan demokrasi sesungguhnya. Artinya sosok yang berani membuka keran, ya, membuka sebuah media di mana rakyatnya bebas berbicara. Itulah demokrasi Bapak Ibu. Yang selama ini kita demokrasi terpimpin, demokrasi terwakilkan. Tapi dengan podium ini, dengan acara simekrame, masyarakat Bali dibuka seluas-luasnya untuk tampil bicara, menyampaikan unek-uneknya. Itulah kemenangan Bapak Ibu. Kemenangan hakikat daripada kata-kata itu, yang sesungguhnya merupakan senjata mencapai kemenangan kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, dalam konteks nasional sekarang Bapak Ibu, ya, kita bersyukur mempunyai Garuda Pancasila. Dan kesempatan ini saya memakai baju gambar Garuda mencengkram revolusi mental, dan ada Joko Widodo di situ. Tadi kita sebagai anak bangsa tetap harus belajar dari simbol-simbol yang kita miliki secara nasional, yaitu salah satunya burung Garuda Pancasila. Mudah-mudahan nanti podium ini dan titip kepada Humas terus berbenah, ya. Seiring waktu podium ini harus semakin indah. Mungkin nanti ada bendera merah putih, ada Pancasila di belakangnya, sehingga
Masyarakat yang melihatnya juga semakin indah. Hakikat podium adalah menciptakan keindahan. Lewat kata-kata, lewat penampilan, lewat lingkungannya. Nah, terkait konsep secara nasional dalam konteks kepahlawanan, kata-kata itulah senjata yang bisa dipakai untuk mewujudkan diri Anda menjadi pahlawan, yaitu dengan orasi Bapak Ibu. Tapi jangan berkata-kata yang menimbulkan banjir bandang, yaitu demonstrasi. Sangat disayangkan sosok Ahok yang begitu baik hanya bisa terpuruk akibat kata-kata. Jadi poinnya yang berpesan kepada Bapak Ibu, hati-hati berkata. Kata-kata itu bisa menjadi obat penyembuh, kata-kata itu bisa menjadi perusak tubuh Anda. Sekian dari Tiang, semoga ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.